Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan sebuah presentasi tentang ringkasan dari materi bab 2 dan 3 teori bahasa dan automata. Bab ini bernama finite automata. Yang pertama kita ada informal picture of automata. Contoh menggunakan protokol uang elektronik, file-file yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk membayar barang di internet dan bahwa penjual dapat menerima dengan yakin bahwa uang-uang tersebut adalah nyata. Penjual harus mengetahui bahwa file tersebut belum dipalsukan, juga belum disalin dan dikirim ke penjual. Sementara pelanggan menyimpan salinan file yang sama untuk dibelanjakan lagi. Ketidakmampuan untuk memasukkan file adalah sesuatu yang harus dijamin oleh bank dan kebijakan kriptografi. Interaksi di antara ketiga peserta dibatasi hingga 5 cara. Pelanggan dapat memutuskan untuk membayar, yang artinya pelanggan mengirimkan uang ke toko. Yang kedua, nasabah dapat memutuskan untuk membatalkan. Uang dikirim ke bank dengan pesan bahwa nilai uang akan ditambahkan ke rekening bank nasabah. Yang ketiga, toko dapat mengirimkan barang kepada pelanggan. Yang keempat, toko dapat menukarkan uang tersebut. Artinya, uang tersebut dikirim ke bank dengan permintaan agar nilainya diberikan kepada toko. Yang terakhir, bank dapat mentransfer uang dengan membuat file uang baru yang dienkripsi dengan baik dan mengirimkannya ke toko. Lanjut, deterministic finite automata. Istilah deterministik mengacu pada fakta bahwa pada setiap input ada satu dan hanya satu keadaan di mana robot dapat bertransisi dari keadaan saat ini. Automaton berhingga deterministik terdiri dari yang pertama, himpunan keadaan yang terbatas, seringkali dilambangkan dengan Q. Yang kedua, satu set simbol input yang terbatas, yang sering dilambangkan dengan simbol sigma. Yang ketiga, status awal, salah satu status dalam Q. Yang keempat, fungsi transisi yang biasa dilambangkan dengan epsilon. Dan yang terakhir, status kondisi akhir. Lanjut, notasi sederhana deterministic finite automata. Yang pertama adalah diagram transisi. Diagram transisi untuk DFA atau diagram finite automata ada A sama dengan Q, sigma, epsilon, QO, dan F. Adalah sebuah grafik yang didefinisikan sebagai berikut. Untuk setiap keadaan dalam Q terdapat sebuah simpul. Ada sebuah panah ke keadaan awal QO berlabel start. Panah ini tidak berasal dari simpul manapun. Node yang berhubungan dengan state yang menerima ditandai dengan lingkaran ganda. State yang tidak berada di F memiliki lingkaran tunggal. Yang kedua ada tabel transisi. Tabel transisi adalah representasi tabular konvensional dari sebuah fungsi seperti epsilon yang mengambil dua argumen dan mengembalikan sebuah nilai. Lanjut, diagram dan tabel transisi. Jadi ada gambar diagram transisi dan tabel transisi. Kalau gambar diagram transisi ini seperti yang dijelaskan waktu itu, misalnya dia di Q0, inputnya 0, maka dia akan lanjut ke Q2. Kalau inputnya 1, dia balik lagi ke Q0. Seperti itu sampai ke Q1.
Kalau Q1 dia inputnya 0,1, dia balik lagi ke Q1. Ini diagram transisi untuk DFA yang menerima semua string dengan substring O1, 01. Kalau tabel transisi, dia misalnya dia inputnya Q2, maka di O dia akan muncul Q2, kalau di 1 Q2 juga, QZ. Kalau QZ di 0 dia muncul QZ, di 1 QZ. Kalau min QO di 0 muncul Q2, di 1 Q0. Non-deterministic finite automata. Sebuah non-deterministic finite automaton atau NFA memiliki kekuatan untuk berada dalam beberapa keadaan sekaligus. Kemampuan ini sering dinyatakan sebagai kemampuan untuk menebak sesuatu tentang masukannya. Perbedaan antara DFA dan NFA adalah tipe epsilon. Untuk NFA, epsilon adalah sebuah fungsi yang mengambil sebuah state dan simbol input sebagai argumen, seperti fungsi transisi dan DFA, deterministic finite automata. Tetapi mengembalikan sebuah himpunan 0, 1, atau lebih dari satu state, daripada mengembalikan satu state seperti yang harus dilakukan oleh DFA. Lanjut, finite automata with epsilon transitions. Di sini ada fitur baru yang adalah bahwa kita mengizinkan sebuah transisi pada string kosong. Efeknya, sebuah NFA diizinkan untuk melakukan sebuah transisi secara spontan tanpa menerima sebuah simbol input. Jadi mungkin itu saja dari ringkasan yang telah saya sampaikan, ringkasan dari bab 2 dan 3. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.